Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muhajirin yang Allah rahmati, teman-teman sekalian yang Allah muliakan, hadirin sidang salat maghrib dan isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'd. Sudah selayaknya kita memanjatkan puji syukur kita dan tidak boleh kita merasa jenuh dengan kesyukuran ini. Betapapun kita sering bertemu pengajian seperti ini, para ustadz, para kiai selalu mengajak untuk pertama bersyukur pada Allah. Dan soal kesyukuran ini kita harap tetap dalam keadaan sempurna, manakala di dalam kesyukuran itu ada, kalau banyak ya memang harus banyak, setidaknya satu sholawat yang kita sanjungkan untuk baginda kita yang mulia, paduka yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pada setiap kita mengumandangkan sholawat itu terdetik dalam hati sanubari kita harapan agar kita termasuk ikhwatal iman, hamba Allah, umat beliau yang kelak di akhir apa? Di akhir zaman, ya. Setelah hari kiamat gitu kan, yaitu hari akhirat. Dapat apa? Syafaatul udma yang Allah izinkan kepada beliau untuk siapa? Untuk umatnya. Maka betapa bahagianya saat itu hamba Allah mendapat syafaat itu. Apalagi kita harapkan sekali kita akan digiring ke sebuah telaga beliau sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita minum saja nanti, setelah minumnya itu sampai kita ke surga, itu kan, tidak merasakan haus selama-lamanya. Padahal penantian kita masuk surga saja begitu lama. Informasi diantaranya orang yang di dunianya kaya raya masuk surganya itu lebih diundurkan masanya. Yang akan lebih awal masuk surga itu hamba Allah yang beriman dan Islam, gitu kan, dalam keadaan miskin. Perbedaannya setelah orang-orang miskin masuk surga, 500 tahun baru akan disusul oleh orang-orang kaya. Subhanallah. Setengah hari, Pak. Setengah hari di sana ada yang seharga 1000 tahun. Ada yang seharga 50.000 tahun. Soal tafsirnya yang 50.000 tahun, insya Allah di masa akan datang. Ayat malam ini kita masih konsentrasi pada tafsir Ibnu Katsir, Pak Min. Surat yang akan kita bahas adalah surat Hud, surat yang ke-11, ayatnya insya Allah ayat yang ketiga. Kalau ada waktu yang keempat. Bunyi ayat ini, ikhwan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah
Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Dan hendaklah kalian beristighfar. Beristighfar dari apa? Dari pelanggaran, dari maksiat, dari dosa. Nah, kepada siapa dialamatkannya istighfar ini? Orang musyrik, orang kafir meminta, mereka juga bukan tidak meminta. Mereka juga meminta diampuni oleh siapa? Oleh Tuhan mereka. Baik para dukun, baik paranormal, itu loh. Baik para penyembah kuburan. Mereka tuh meminta-minta ke sana untuk apa? Dosanya diampuni. Tapi untuk orang beriman, dialamatkan istighfar itu kepada Allah. Itu, ini maknanya. Lalu bertaubatlah kalian. Kalau tadi bentuk dosanya, ya kan, mungkin berjudi, mungkin berzina, mungkin membunuh, gitu loh. Mungkin merampok, mungkin mencuri, mungkin berbohong. Itu jenis perbuatannya. Allah mengajak pada hambanya untuk yang beriman ini summa tubu ilaihi. Lalu kalau kalian istighfar dari bentuk-bentuk dosa tadi, bertaubatlah kalian kepada Allah. Caranya bagaimana? Tinggalkan. Tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Nah, di sini dipastikan oleh Allah SWT, yumatti'ukum mata'an hasanah. Sudah dipastikan kelak bagi yang selalu istighfar dari jenis-jenis dosa dan bertaubat dari perlakuan dosa, kan gitu. Maka mereka akan diberi kenikmatan yang baik, gitu. Ila ajalin musamma, sampai pada batas waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat, yaitu hari akhirat. Dan Allah akan memberikan pada setiap orang-orang dari hambanya itu yang memiliki keutamaan, pasti Allah akan beri kelebihan. Keutamaan hidup, mau memaafkan orang, ya kan? Mau berbaik-baik dengan keluarga, dengan tetangga, bertutur sapa indah, akhlaknya mulia, gitu kan? Maka Allah akan memberikan kelebihan. Namun fa in tawallau, jikalau kalian berpaling untuk tidak mau istighfar, untuk tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela dengan bertaubat, maka sesungguhnya aku ini Pak ini itu kembali kepada Rasul yang diutus, ya kan? Fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Maka sungguhnya aku takut atas kalian itu ditimpakan azab pada hari yang besar. Pada hari kapan hari besar itu? Hari kiamat. Allahu Akbar. Nah, ini ayat-ayat yang sederhana tetapi maknanya sangat dalam. Hari ini Pak, manusia-manusia asal jangan kita. Itu loh. Kalau manusia kita, manusia-manusia yang hidup di akhir zaman sekarang ini asal jangan kita. Cenderungnya, menggandrunginya, senangnya, sukanya bermaksiat. Berdosa. Pelanggaran-pelanggaran harian, bahkan pekanan, bulanan, tahunan itu selalu menyertainya. Dan soal dosa, ada orang bilang kelas-kelas dosa itu ternyata. Pelanggaran juga kelas-kelas itu. Ada yang kelas teri, ada yang kelas itu. Sekarang ini zaman manusia hidup, itu loh. Manusianya, jangan salahkan zamannya. Manusia di zaman ini
selalu melakukan dosa yang kadarnya itu kelas teri, bahkan kelas kakap. Kenapa enggak kelas hiu aja lebih besar? Ini sebetulnya cukup diwakili oleh ikan kakap. Kenapa? Karena ini kinayah saja. Kiasan kepada sesuatu yang besar bila dibandingkan dengan yang kecil tadi, teri tadi. Nah sekarang, coba kita lihat dan kita perhatikan. Sekali lagi, asal jangan kita. Dan saya berdakwah malam ini, ya andai kata sahabat-sahabat di luar masjid ini masih gemar kepada pelanggaran, ya Allah, yang berkelas-kelas tadi. Saya hanya mengharapkan betapapun dosanya besar, jangan pernah meninggalkan sholat. Itu penting. Katakan tadi pagi korupsi, sholatlah zuhur. Iya kan? Habis zuhur ke asar korupsi lagi. Asar lagi sholat. Kenapa tidak? Istighfar lagi nggak? Istighfar. Kalau habis asar ke maghrib pulang ya Pak ya. Besoknya melakukan hal yang sama, menerima uang sogokan. Ya kan? Dari rumah tadi sudah sholat subuh belum? Sudah. Nerima uang sogokannya sebelum zuhur jam 10. Jam 12 azan zuhur. Sholat jangan? Sholat. Sholat Pak. Siapa tahu caranya seperti itu dilakukan, hidayah datang entah ke berapa sholat yang dia lakukan setelah korupsi itu. Yang salah korupsi terus sholatnya? Enggak, ya ini yang salah. Maka para alim ulama yang memahami tentang kondisi masyarakat hari ini berpesan. Pesan moralnya disampaikan pada mereka. Mereka, sekali lagi, asal jangan kita. Itu loh. Betapapun besar dosanya, jangan pernah meninggalkan sholat. Siapa tahu nanti sholat yang kesekiannya itu hidayah datang. Kalau sudah hidayah datang, berapa kali kamu korupsi? Kan gitu ditanya oleh sholatnya. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Karena tugas sholat itu adalah mengajak manusia untuk mencegah diri mereka dari berbagai kekejian dan kemungkaran. Diajak oleh sholat untuk mengakui dosanya. Maka kalau mereka memahami tentang agama, dengan mudah Pak. Berapa kali korupsi, jumlahnya berapa, kalau yang sudah kepake dihitung utang, kembalikan kepada instansi terkait. Ini fungsi sholat. Jadi apapun kita pelaku-pelaku dosa besar, jangan pernah meninggalkan sholat. Dan ulama mengatakan kenapa tidak boleh meninggalkan sholat. Lawang sudah berdosa kok malah sholat juga ditinggalkan, lebih parah. Kapan dialognya dengan Allah kan gitu. Siapa tahu dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa tahu saat itu dapat hidayah. Mungkin waktu jabatannya Maijen gitu loh. Korupsinya 10 kali. Satu korupsi 4M. Bisa jadi Pak. Dikit itu. Lawang kemarin ketemu 900 sekian M. Ya kan? Nanti naik setelah Maijen itu apa? Saya nggak tahu ini Maijen. Jenderal ya. Nah jenderal bintang 1 semisal. Nanti korupsi lagi. Berapa kali? Siapa tahu ketika dia punya dua bintang, sholat terus, hidayah datang. Maka kalau yang sudah hidayah datang, siapapun orangnya, pangkatnya tinggi setinggi apapun, derajatnya setinggi apapun, kalau hidayah sudah datang, siapa yang bisa menolak? Tidak bisa. Maka jangan pernah tinggalkan sholat.
Ini. Jadi melalui ayat ini Allah mengajak pada semua hamba-hambanya yang gemar dengan dosa dan maksiat. Wa anistaghfiru rabbakum, maka hendaklah kalian melakukan istighfar. Apa istighfar itu? Astagfirullahaladzim, ya kan? Kalau saya astagfirullah, kalau antum, kalau ya Anda lah gitu, tastagfirullah. Kalau dia yastagfirullah. Kalau nahnu nastagfirullah. Kan begitu. Syukur-syukur kalau istighfarnya itu dilakukan pada malam hari jam 3, jam setengah 3. Masya Allah. Dalam keheningan malam, ya kan? Orang-orang tidur, dia istighfar. Siapa tahu bangunnya itu akan menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Maka ikhwan, ayat ini menggambar pada kita tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Maka dengan ayat ini pula, akhirnya para ustadz, para kiai, para ajengan memberikan semacam terobosan hidup. Itu loh. Apa terobosan hidupnya? Para ulama itu menawarkan konsep kehidupan melalui ayat ini. Para ulama itu menawarkan program melalui ayat ini. Apa konsep dan programnya? Program menggapai husnal khotimah. Di program. Ya dikonsep dengan ayat ini. Nah, konsepnya fokus pada apa? Pada evaluasi diri. Programnya khusus untuk apa? Khusus untuk mencapai daripada cita-cita terbesar manusia, husnul khotimah. Soal yang sekarang masih bergelimangan dosa dan maksiat, diarahkan oleh para alim ulama untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Sekarang tidak juga belum meninggalkannya, ya perlu ditanya, sampai kapan kalian ini akan terus bergelimang dengan dosa itu? Sampai kapan kalian terus-menerus terperosok pada kesalahan-kesalahan hidup serupa itu? Yang kesalahannya itu berkelas-kelas. Kelas tri dan kelas kakap. Masya Allah. Itu yang termasuk kelas kakap itu yang kemarin. Bukan Islam lagi dia kan. 76 triliun dibawa langsung. Ya kan? Kemana dibawanya? Ya Allah, cuman ke Singapura. Menyusul siapa? Menyusul Harun Nasimu apa? Harun Nasimu apa? Hah? Nasiku. Harun Nasiku ya. Tuh. Kabur ke sana. Dulu ada yang melarikan uang negara 1,3 triliun siapa? Edi Tansil. Itu saat itu, kalau mungkin sekarang puluhan triliun juga. Disusul itu. Nggak ketemu ya? Nah ini permasalahan. Allah mengajak mereka itu untuk bertaubat. Kalau pelakunya umat Islam, istighfar kalian wahai hambaku. Itu. Dan kalau sudah istighfar, apa kata Rasulullah SAW? Hamba Allah itu memang benar. Kalau melakukan kesalahan satu, maka dicatat satu, Pak. Itu loh. Tapi satunya berapa kan? Satu kesalahannya berapa triliun kan gitu, Pak. Maksudnya bukan 1 rupiah. Satu melakukan kesalahan dicatat satu. Soal besarnya berapa, kamiyahnya, akumulasinya besarnya berapa, nah itu dikalikan saja kali 1. Tapi kalau hamba Allah melakukan kebaikan, itu 10 kali lipat pahalanya, kebaikannya. Itu loh. Nah, contohnya sedekah 1 juta, berarti kali 10 juta. Kan begitu. Ini hamba Allah. Dan jika kesalahan yang satu tadi sudah Allah perhitungkan di dunia ini, artinya penyelesaian yang salah satu tadi,
kesalahannya satu diselesaikan di sini di dunia, maka sudah nol dari kesalahan. Dan ketika dia kembali pada Allah, utuh membawa satu kebaikan yang dikalikan 10. Tapi kalau yang satu salah tadi belum diselesaikan oleh Allah, belum dimaafkan artinya kesalahan hambanya di dunia, maka kesalahan itu bersama kebaikan dibawa ke akhirat. Kalau tadi kesalahannya 10 diambil satu berapa? Di mana-mana 9 tinggal. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di saat kita mengarungi begitu jauh, begitu panjang waktu-waktu kehidupan ini, ada yang 60, ada yang 70 tahun, ada 80 tahun. Jangan lupa satu hal, bahwa kelak kita akan kembali kepada Allah. Nah kemudian ikhwan, ini senada Pak Min, senada dengan surat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Nah, 97 ini berbunyi, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan dalam kondisi iman, gitu loh. Dalam kondisi beriman, maka sudah barang tentu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan, mengkaruniakan kepadanya kehidupan yang sangat layak, gitu loh. Enggak usahlah dicampur-campur dengan uang-uang haram itu, enggak usah. Itu loh, ini dakwah saya. Enggak usah dicampur-campur dengan uang sogokan, korupsi, manipulasi, mencoleng, menipu. Nah, tuh. Enggak usah. Hidup orang yang beriman, yang beramal soleh itu akan diberi kehidupan yang sangat-sangat layak. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Dan mereka kelak di akhirat akan diberi ikhwatal iman ganjaran atas perbuatan mereka, ya kan? Seperti halnya perbuatan mereka dulu di dunia melakukan amal soleh. Ini penting. Kembali ikhwan, karena waktu sudah hampir habis, ini 20 menit lagi. Kembali pada konsep tadi. Konsep orang beriman itu jangan jauh. Konsepnya bagaimana? Ini kita pulang-pulang nih, antum pulang ke rumah, cari konsep, cari program. Bagaimana agar dosa kita berkurang? Itulah. Konsepnya seperti apa? Biar dosa berkurang. Dan konsepnya seperti apa? Agar badan semakin sehat. Konsepnya seperti apa? Agar ekonomi semakin berkah. Konsepnya seperti apa? Agar anak-anak semakin soleh dan soleha, taat sama orang tuanya. Bagaimana bikin konsep? Agar kehidupan kita ini dipenuhi dengan keberkahan. Ayo bikin konsep. Saya tawarkan, konsep saya tidak lain. Karena kita pelaku-pelaku kesalahan setiap saat, maka kita harus betul-betul mengikuti pola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam mengarahkan pada umatnya ini untuk senantiasa ku angkusakum wa ahlikum nar. Ini yang paling penting. Di surat apa tuh pamin yang ku angkusakum? Surat Tahrim ya? Ayat 6. Tolong kembali buka surat Tahrim ayat 6. Surat Nahl ayat berapa tadi pamin? 97. Surat Hud ayat 3. Saya akan tawarkan. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan ini patut kita jadikan konsep kita dalam hidup. Satu contoh. Mungkin hadis ini sudah saya sampaikan, tapi ini untuk penekanan saja. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minum dulu ya Pak, boleh ya? Nah, Bismillah.
Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yagtasiluna kulla yawmin khamsa marratin. Fahal yabqa min daranihi syai'? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fadzalika masalu salawatil khams yamhullahu bihinna al khataya atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini konsep. Yuk kita artikan ya, biar nanti mendalami konsep ini. Bagaimana wahai umatku, kata Rasulullah SAW, jikalau di depan rumahmu itu ada sungai yang mengalir ketika kamu buka pintu rumahmu, ada sungai yang mengalir deras, airnya jernih, lalu kamu mandi sehari semalam 5 kali. Gitu. Apa pada tubuhmu itu masih ada daki? Pak, saya minta jawaban ini. Pak Agus, ada daki nggak kira-kira kalau kita mandi 5 kali? Rasa-rasanya seger terus Pak Agus ya. Masya Allah. Maka para sahabat ramai-ramai menjawab, sudah barang tentu ya Rasul, tidak akan ada daki pada tubuh kita. Coba lihat, apa kata Rasul dalam masa ini? Itulah wahai umatku, perumpamaan sholat yang 5 waktu sehari semalam kalian lakukan, dia yang 5 waktu itu dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian yang kalian lakukan. Masya Allah. Makanya saya bisa bilang, betapapun dosanya besar, jangan pernah meninggalkan sholat. Ini pentingnya. Gitu kan? Soal nanti berjamaah, coba lihat di sini. Konsep yang kedua, program yang kedua. Program yang kedua ini, Rasul mengatakan, hal adullukum ala syai'in yamhullahu bihinna khataya wa yarfa'u bihinna darajat. Kalau para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Sukakah kalian, kata Rasulullah SAW, aku tunjukkan pada sebuah perbuatan yang jikalau kalian lakukan itu dapat menggugurkan dosa kalian dan dapat meninggikan derajat kalian. Subhanallahil adzim. Yang itu dosa diampuni, derajat ditinggikan. Luar biasa. Saya orang yang pertama mau. Cuman berat Pak. Saya orang yang pertama mau rupanya, tapi berat. Dan semoga antum juga mau seperti ini. Para sahabat menjawab, senang sekali kalau saya memang harus mendengar arahan antum, ya Rasulullah. Kan begitu. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama, isbagul wudu alal makarih. Isbagul wudu alal makarih. Hendaklah wudu dengan baik. Penuhi syarat rukun wajib wudunya. Kalau anggota badannya itu yang harus sampai sikut, maka lebihkan. Demikian kaki, demikian wajah. Sempurnakan wudumu. Atau dimanakan kalau batal, wudu lagi. Kalau batal, wudu lagi. Seperti itu kata Rasulullah. Berat nggak Pak? Berat nggak Pak? Buat saya berat. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini tadi Pak Min. Yang kedua ini wa kasratul khuta ilal masajid. Yang kedua ini konsepnya, perbanyaklah pergi ke masjid. Tuh Pak Min. Karena langkah yang pertama menghapuskan dosa kita, langkah yang kedua meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat jamaah. Dan yang paling bagus sholat jamaah itu di mana? Yang paling depan. Jadi jangan malah milih di pojok sana Pak. Yang paling pertama masuk masjid, dialah yang paling berhak. Itu loh. Mengisi sop yang paling pertama. Luar biasa itu pahalanya. Meskipun tidak pandai baca Al-Quran, dia yang pertama masuk masjid, dia yang lebih berhak di sini. Itu yang kedua.
Dan persoalan masuk masjid ini luar biasa. Sholat berjamaah itu khairun min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu bila dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah, itu derajatnya 1 berbanding 27 derajat. Luar biasa. Dan kalikan 10 gitu kan. Dan kalikan kepada 100, kalikan kepada sesuai dengan keinginan Allah pada soal pahala ini. Nah, konsep yang ketiga, kalau tadi memperbanyak berjalan ke masjid, yang ketiga adalah wa intidharus sholati minas shalah. Dan hendaknya satu waktu sholat yang lain itu ditunggu kepada waktu sholat yang lain. Satu sholat hari ini nih, maghrib sekarang kan, maghrib ini kita nunggu sambil ta'lim ini sampai menjelang isya. Allahu Akbar. Demikian ini konsep umat Islam. Maka Rasulullah SAW menekankan terhadap konsep ini. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Perkara-perkara yang aku sampaikan itu, kata Rasulullah SAW, ikat pada dirimu baik-baik. Arti ikat itu apa? Ya, dijaga dan dipelihara, dilaksanakan, maksudnya begitu. Diingat-ingat terus saran dan arahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua konsep. Nah, konsep yang ketiga adalah permasalahan dosa yang dilakukan oleh manusia ini. Kadang-kadang dosanya antara dirinya dengan Allah. Tapi kadang-kadang dosanya terang-terangan, Pak. Ini bagaimana cara menyelesaikan dosa-dosa yang dilakukan oleh kita manusia dengan rahasia, itu kan, diam-diam, dan bagaimana pula menyelesaikan dosa yang dilakukan terang-terangan, kan begitu. Dawuhan Rasulullah SAW dalam perkara ini, Rasul bersabda bahwasanya idza amilta sayyi'atan faf'al bijanibiha hasanatan tamhuha. Hadis ini dari hadis Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal sebelum hadis ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasul, berilah aku wasiat." Apa wasiatnya? Faqala Nabi SAW, wasiat Rasul kepada Mu'ad bin Jabal dan hakikatnya pada kita, yaitu alaika bittaqwallah. Alaika bittaqwallah. Kewajiban atasmu, wahai Mu'ad, wahai umatku sekarang seluruhnya nih, kata Rasul, adalah bertakwa kepada Allah SWT. Wa dzikrullahi, dan berzikirlah, mengingatlah Allah, fi kulli hajarin wa syajarin. Fi kulli hajarin wa syajarin. Dan kata Rasul, berzikirlah pada Allah, wahai Mu'ad. Untuk umat sekarang mau banyak nih. 2 miliar umat Muhammad SAW. Atas kalian, wahai umatku, ini seakan-akan begitu. Karena diwakili oleh Mu'ad bin Jabal. Atas kalian, selalulah basahi bibir-bibir kalian dengan zikrullah. Tuh, berapa tadi konsep yang keempat ini, ya kan? Takwa pada Allah, zikir pada Allah. Nah, yang ketiganya dari konsep yang keempat itu, wa idza amilta sayyi'atan faf'al bijanibiha hasanatan tamhuha. Dan jika kamu terperosok pada kesalahan-kesalahan hidup, itu loh, baik besar ataupun kecil, maka berbuat baiklah di samping perbuatan burukmu tadi. Niscaya perbuatan baik itu akan memakan, menghancurkan gitu loh, menghapus dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan buruk yang kamu lakukan. Nah, di sini Rasul mengatakan asyirru bisirri wal alaniyatu bil alaniyah. Tapi kata Rasulullah SAW, asyirru bisirri. Kalau dosamu itu rahasia, kamu lakukan diam-diam, enggak tahu, enggak, orang lain tidak tahu gitu, Pak Amin, maka itu urusan kamu dengan Allah.
Namun jika perbuatanmu itu ada kaitannya dengan masyarakat banyak dan melakukannya itu dengan terang-terangan, waduh, zaman kiwari Pak, zaman saiki, ya Pak Yamin ya. Ini kok akeh apa karyawan-karyawan itu melakukan transaksi dosa-dosa besar dari pagi sampai pagi. Apa ada manusia melakukan transaksi dosa besar dari pagi sampai pagi? Banyak. Kata orang Sunda ngalideg. Sampai sulit kita menghitung jumlahnya. Dan mereka ini memiliki sistem kelakuannya. Apa yang mereka lakukan itu berupa sistem. Na'udzubillah min dzalik. Dan sistem ini melalui komputer 24 jam tidak pernah mati. Ini kejadian di mana-mana. Hatta di negeri kita pun seperti itu. Nah, cara menyelesaikannya ternyata Rasul mengatakan wal alaniyatu bil alaniyah. Jika kalau kamu melakukan kesalahan itu terang-terangan, karena sesuatu yang terang-terangan ini pasti dilihat orang dan banyak merugikan orang gitu loh. Kecil-kecilnya aja ngejambret tas. Ibu-ibu yang naik motor ibaratnya. Dilihat orang nggak? Merugikan orang itu kan. Maka cara menyelesaikan peminta maafnya pun harus terang-terangan. Allahu Akbar. Melalui apa sekarang terang-terangan? Ya melalui media. Itulah yang maksudnya. Harus melalui media. Sebab apa? Sebab kesalahannya ini sudah banyak merugikan masyarakat. Allahu Akbar. Apa tidak begitu indah Islam itu Pak? Islam itu mengajak kedamaian, mengajak melucuti perbuatan-perbuatan yang tercela ini dengan perbuatan baik. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Kemarin Ustadz ada ngobrol sama teman-teman. Ustadz bagaimana ini persoalan negara kita? Saya bilang kalau saya diajak berbicara tentang negara, salah alamat kamu ini. Kalau kamu ngomong ke saya tuh soal program pengajian aja lah, mungkin saya akan mau ngobrol gitu loh. Pengajiannya mungkin 1,5 jam gitu loh, jangan dari maghrib sampai isya doang kan gitu ibaratnya. Ya kan? Atau dari isya sampai jam 10 gitu loh. Khususnya malam Senin kayak begini. Enggak malam Ahad lah gitu kan. Kalau malam Senin mungkin kecapean kita. Tapi kalau soal negara, kamu salah alamat ini. Enggak, kata orang Ustadz bisa menyelesaikan negara. Siapa bilang? Saya bukan presiden, menteri pun bukan, gubernur bukan, RT aja bukan. Tapi saya bilang, kalau saya jadi presiden, siapa kira-kira akan memilih saya jadi presiden? Cuma Pak Amin sendiri. Kalau saya jadi presiden, utang yang hanya kurang lebih 8.000 ya? Apa 7.000? Katakanlah sampai 8.000 triliun. Pak, dengan mudah itu akan terbayar dalam saya menjabat presiden 2 tahun selesai. Selesai 2 tahun juga. Dan itu soal korupsi kita akan tawarkan zero corruption. Kita akan tawarkan kepada menteri-menteri saya nih untuk zero korupsi. Yang nanti korupsi tidak ada jalan lain, dipenggal. Enak gak? Enak, itu zero korupsi nantinya. Bagaimana cara membayar hutang yang 7.000 triliun itu? Hentikan yang namanya kontrak yang dilakukan Amerika terhadap perusahaan kita. Freeport. Hentikan itu program yang namanya kontrak dengan Prancis yang namanya Newmont, Caltex, Arun, hentikan. Saya masih ngajar loh Pak di Exxon Mobil. Saya setiap pulang dari Exxon Mobil, ya Allah amplopnya tebal Pak. Tapi menderitanya saya sudah sampai di rumah itu, saya menjadi pengkhianat. Saya selalu begini kalau udah pulang dari Exxon Mobil. Kenapa? Saya enak dapat amplop, pada rakyat dicekek sama mereka. Hentikan itu. Nggak
Nggak usah lama. Ya Allah Pak Min, saya pernah hitung 7.000 triliun itu selesai dengan 6 bulan saja. Di tahun saya kedua jadi presiden. Cuman masalahnya siapa yang bisa memilih saya jadi presiden itu. Nah akhirnya saya jawab kepada yang bertanya tadi. Dia terbengong-bengong. Oh begitu caranya Ustaz? Iya. Tapi siapa yang kamu mau menerus saja presiden? Siapa saya? Kalau mau saya bilang titipkan program ini kepada presiden yang akan menjabat nanti setelah 2024. Soal siapa orangnya titipkan ini masalah. Kira-kira mampu nggak ente ke sana menitipkan masalah yang saya sampaikan? Aduh Ustaz, saya tidak mampu. Kalau tidak mampu jangan kamu datang lagi ke saya untuk mempersalahkan tentang negara. Kalau soal pengajian, ayo kita ikut membicarakan tentang bagaimana baiknya pengajian ini. Betul nggak Pak Min? Nah ini ikhwan fillah. Yuk kita punya konsep. Yuk kita punya program dalam kehidupan. Kita tidak mungkin lari dari kenyataan. Dari persoalan negara kita pun ikut berpikir, tapi pemikiran kita ini ikhwan fillah akan gagal di tengah jalan manakala kita tidak dibantu oleh apa? Oleh program-program yang sehat dari agama kita. Andai kata ikhwan program ini didengar oleh mereka-mereka yang selalu berbohong, berdusta, berdosa, ya kan? Nggak usah disebut namanya, karena kita juga suka dosa kan, suka bohong, betul nggak kita suka bohong? Jangan disebut namanya. Tetapi mari kita teriak, mau sampai kapan tobat itu dilakukan? Mau sampai kapan? Mau sampai ajal menjemputnya? Ayo. Iya kan? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jikalau sudah datang masa matinya tidak bisa diundur sesaat, dimajukan sesaat, mau nunggu sampai datangnya kematian, silahkan tunggu. Atau dengan cara lain, menunggu azab didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Pak, azab itu berat, Pak. Ada rasanya, azab itu pedih. Rasanya azab Allah itu pedih. Maka jangan coba-coba mencicipi daripada azab Allah ini. Mari sama-sama kita ikuti apa yang diarahkan Allah dan Rasulnya, terutama dari ayat ini. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum matan hasanan ila ajalin musamma wa yuti kulladzi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Kembali pada bahasan di rumah masing-masing. Ayat sudah usah sampaikan, surat Hud ayat 3 tambah dengan apa Pak Min? An-Nahl ayat 79 ya. Kemudian tadi At-Tahrim ayat 6. Silahkan diulang kembali di rumah dan jadikan itu merupakan program ataupun konsep kehidupan kita ke depan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mari sama-sama kita berharap pada Allah. Semoga Allah SWT tetap memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi sisa kehidupan kita ikhwatal iman, dan semoga Allah tetap mencurahkan pada kita rahmat, kasih sayang dan magfirahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma rizqna dzurriatan thayyibah wa auladan salihin wa a'inna ala husni tarbiyatihim warzuqna birrahum warzuqhum birrana ya rabbal alamin. Allahumma ya man la tadi'a wa da'i'ah nastaudi'aka nafsana wa dinana wa ahlina wa malina wa biladana wa ulama'ana. Allahumma hafadna bima tahfadhu bihi ibadika sholihin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.